korban anak-anak Dante berusaha berenang ke pinggir kolam, namun tersangka menarik korban Dante ke arah belakang sehingga korban menjauh dari pinggir kolam. Alasan Tamara Tiasmara gak sedih saat rekonstruksi kejadian kasus anaknya, Dante, 6, meninggal diungkap sahabat. Sahabat menjelaskan hal itu karena belakangan ini saat rekonstruksi, gaya Tamara Tiasmara di kolam renang tempat kejadian perkara, TKP, Banjir Cibiran. Banyak warganet yang masih menilai sikap Tamara Tiasmara saat rekonstruksi aneh bahkan dinilai seperti sedang syuting FTV. Dalam rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Dante, Tamara Tiasmara dihadirkan sebagai saksi sedangkan Yuda Arfandi sebagai tersangka tunggal. Rekonstruksi digelar Rabu, 28 Februari 2024, di halaman Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan TKP kejadian kolam renang umum Duren Sawit, Jakarta Timur. Selama rekonstruksi, Tamara Tiasmara memakai kaos hitam dengan outer putih motif stripe serta celana jeans biru. Dalam salah satu video yang dibagikan akun Instagram Lambe Gosip, tampak Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi berada di pinggir kolam. Lalu ada salah satu reka adegan yang membuat Tamara Tiasmara harus menghampiri Yuda Arfandi. Terlihat di momen itu, Tamara Tiasmara yang mengurai rambutnya berjalan sambil memakai kacamata hitam mendekati Yuda Arfandi. Setelah selesai, Tamara Tiasmara kemudian pergi dan berjalan menjauh dari Yuda Arfandi sambil mengibaskan rambut saat hendak memakai lagi kacamata hitam yang tadi sempat dilepasnya. Lalu ketika berjalan lagi, Tamara Tiasmara yang memakai kacamata hitam lagi-lagi mengibaskan rambutnya. Sikap Tamara Tiasmara yang santai dan tetap tabah selama rekonstruksi ini lantas menjadi sorotan warganet hingga dinilai seperti sedang syuting FTV. Kibas rambut pakai kacamata, santai jalannya jari-jariku pengen nulis-nulis kan jadinya tulis netter. Ya ampun gayanya. Gak ada raut sedihnya, pakai kacamata pula. Bahasa tubuhnya kayak orang yang lagi syuting sinetron. Komentar warganet. Greget banget. Tingkah dia pas selesai berasa abis syuting FTV. Tulis netter. Serasa iklan sampo, pakai acara kibasin rambut hideu aneh tuh orang, sahut akun lain, balas netizen. Sempet-sempetnya kibas rambut ya asaai, komentar warganet. Kok kuat sih ketemu tersangka sebagai ibu, sahut netizen. Masya Allah kok kayak gak ada trauma-traumanya di TKP kejadian anaknya dihilangkan nyawanya, tulis netter. Sepinter-pinternya nahan emosi kehilangan anak semata wayang, gak ada yang bisa ngalahin pinternya Tamara ini, sahut akun lain. Kok aneh sih kenapa sedihnya beda sama manusia normal WKWKW? Balas netizen. Menjawab semua cibiran netizen yang ditujukan kepada Tamara Tiasmara, sang sahabat, Anastasia Paulina memberikan pembelaan. Saat hadir di program Rumpi, Anastasia Paulina mengungkapkan tabiat atau karakter asli Tamara Tiasmara yang memang jarang menunjukkan kesedihan di tempat umum. Akan tetapi ketika sendiri dan bersama orang terdekat, kesedihan Tamara Tiasmara baru bisa terlihat jelas. Emang anaknya gitu, kalau di luar nggak nampilin kesedihan, tapi kita yang selalu sama dia setiap hari yang bisa lihat kesedihan, ungkap Anastasia di Rumpi Trans TV, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, Anastasia juga membahas soal cibiran warganet ketika malam 7 harian setelah Dante meninggal. Meski tampak tak sedih saat berfoto bersama teman-temannya, Tamara ternyata menyimpan kesedihannya. Bahkan menurut Anastasia, Tamara Tiasmara sampai tak bisa makan setelah putranya yang baru berusia 6 tahun itu meninggal. Demi bisa makan, sang sahabat sampai harus siap menemani Tamara Tiasmara. Kayak waktu pas 7 harian setelah Dante meninggal dimakamkan, kan netizen menghujat semuanya bilangnya, gak ada sedih-sedihnya, terang Anastasia. Padahal kenyataannya dia makan aja gak bisa kalau gak didampingin, lanjut Anastasia. Apalagi saat mengenang Dante semasa hidup, air mata Tamara Tiasmara pasti akan terus menetes. Terus kalau pas kita cerita, soal Dante, nangis tiba-tiba, tutup Anastasia. Dalam kesempatan yang sama, Anastasia sempat dicurhati oleh Tamara Tiasmara soal hubungan asmaranya dengan Yuda Arfandi, tersangka kematian Dante.
Pernah curhat gak sih soal hubungan? Apakah intimidasi? Tanya Feni Rose selaku host. Meskipun pernah, Anastasia mengaku tidak mau buka suara saat disinggung soal isi curhatan Tamara Tiasmara. Anastasia meminta agar Feni Rose menanyakan langsung hal itu pada yang bersangkutan. Kalau curhatan, aku bohong ya kalau bilang gak ada. Karena dia dalam kejadian apapun selalu ngechat aku. Bener-bener setiap hari, ujar Anastasia. Tapi kalau untuk aku ceritain apa detailnya mungkin Tamaranya aja yang diundang ke sini, jelas Anastasia. Lebih dari itu, 2 minggu sebelum Dante meninggal, Anastasia menyebut tidak ada kecurigaan apapun. Bahkan menurut Anastasia, Tamara Tiasmara melakoni aktivitasnya seperti biasa. 2 minggu kejadian, hubungan Tamara dan ya, aku nggak dengar apa-apa sih, jelas Anastasia. 2 minggu sebelum kejadian ini lagi biasa-biasa aja, dia melakukan aktivitas seperti biasa, nganterin dan teles, lanjut Anastasia. Setiap hari sering bertukar kabar, Anastasia mengatakan Tamara Tiasmara tak curhat apapun soal Yuda dalam 2 minggu terakhir. Gak curhat apa-apa, kita juga 24/7 barengnya. Dia keseharian selalu ngomong, tutup Anastasia. Pendapat psikolog soal ekspresi Tamara Tiasmara yang tampak tegar saat rekonstruksi sedikit menjawab pertanyaan publik. Ekspresi dan sikap tegar Tamara Tiasmara ini sebelumnya ramai jadi perdebatan di kalangan warganet. Beberapa netizen menilai sikap Tamara Tiasmara itu masih normal sedangkan netter lain menilai hal itu tidak wajar. Menjawab perdebatan di media sosial, psikolog Nur Cahyati memberikan tanggapannya. Menurut Nur Cahyati setiap orang tua pasti merasakan hal yang berat saat menghadiri proses rekonstruksi kematian anaknya sendiri. Saya yakin semua orang tua pasti akan merasakan sangat berat pada saat harus menjalani proses rekonstruksi dari peristiwa di mana harus kehilangan buah hatinya, kata Nur Cahyati dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat, 1 Maret 2024. Kendati begitu, Nur Cahyati menyebut Tamara Tiasmara harus bersikap tegar dalam menjalani proses rekonstruksi itu. Nur Cahyati menilai sikap Tamara Tiasmara wajar sebab dibutuhkan ketegaran agar proses rekonstruksi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi kesadaran bahwa ada tuntutan di mana dia memang harus bersikap tangguh dan tegar, jelas Nur Cahyati. Untuk bisa menjalani semua prosesnya itu dengan baik, imbuh Nur Cahyati.